kita tidak akan pernah memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa kita akan kehilangan arah. Kenapa harus dibaharui? Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, dikatakan ayat yang ke-17. Coba dibaca sebentar. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iya, dunia sedang lenyap dengan keinginan, tetapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Nah, di sini harus kita lihat kenapa harus dibaharui. Sebab manusia itu kalau kecenderungan hatinya kepada dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Jadi salah satu Tuhan rindukan pembaharuan terjadi agar kita mendapatkan penyelamatan yang dari Tuhan. Janji Tuhan penyelamatan itu dikatakan bahwa kita ini akan dijadikan menjadi umatnya. Kalau kita lihat kembali ulang dalam Wahyu pasal 21, ya, di dalam ayat yang ketiga, dalam ayat yang ketiga, Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah. Iya, salah satu tujuan Tuhan ini supaya kita ini menjadi umat yang diakui, dan dia adalah Allah yang sesungguhnya bagi kita. Dia adalah Allah yang sesungguhnya dalam hidup, dan kita ini adalah umat yang diakuinya oleh Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar, ya. Jadi menjadikan ini bukan gampang, maka Tuhan akan berkata, aku menjadikan segala sesuatu. Sekarang persoalannya, bagaimana supaya kita ini diakui Tuhan menjadi umatnya, dan kita bisa berkata dia itu adalah Allah kita yang sesungguhnya. Kalau dia adalah Allah yang sesungguhnya, berarti kita bergantung kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi pengharapan kita mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka Tuhan buat satu cara. Di dalam ayat ketiga dikatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini yang harus kita sadari. Bahkan katakan kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, untuk menjadikan kita ini menjadi umat Tuhan. Ya, hati Tuhan kita ini umatnya, dan kita akan akui bahwa Tuhan itu sepenuhnya satu-satunya Allah yang kita sembah, dia utama dalam hidup kita. Dalam pujian tadi dari awal dikatakan, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Banyak orang menyanyikan pujian ini, tapi praktek kebanggaannya nggak ada. Apa yang kalau kita bangga memiliki Allah seperti dia, ada sesuatu praktek yang harus kita perbuat. Bukan hanya sekadar ungkapan mulut, tetapi benar-benar kita mau menyembah. Dalam pujian itu sudah dikatakan siap melakukan penyembahan kepada Tuhan. Maka dikatakan Tuhan akan mau menyatakan kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ada kemah Allah. Kemah Allah itu untuk tempatnya Tuhan ada. Maka dikatakan, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Kemah adalah tempat kediamannya Allah. Ini. Jadi kalau Tuhan sudah taruhkan kemah bagi kita, harus Allah ada berdiam diri di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya kita harus mulai, ketika kita merindu hidup kita ini diakui menjadi umatnya, dan dia adalah Allah kita satu-satunya, izinkan kemah Allah ada di tengah-tengah kita. Kemah Allah itu tempat kediaman Tuhan. Kenapa Tuhan katakan ubah ini? Kalau kembali kita ke dalam Injil Matius, dalam Injil Matius pernah Tuhan berkata bahwa serigala
Punya? Coba. Ini yang Tuhan perhatikan di dalam setiap kehidupan kita. Satu keluhan daripada Tuhan pada akhir zaman ini. Coba. Matius 8 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, perhatikan. Yesus sendiri berkata di dalam pasal ini, yaitu serigala sudah punya liang, ada tempatnya. Serigala saja sudah ada tempat di bumi ini, di dalam kehidupan manusia. Burung di udara juga sudah punya sarang, ada tempatnya di tengah-tengah manusia. Tetapi yang disayangkan, tempat anak manusia tidak ada. Ini menjadi masalah, problem yang harus kita pahami. Akhir zaman ini Tuhan rindu ada tempatnya di tengah-tengah manusia, karena manusia itu diciptakan Tuhan. Kita ini dibentuk, diciptakan oleh Tuhan seturut gambar dan rupanya. Maka kita diberikan hak nafas kehidupan. Ada kemuliaan Allah. Tuhan menciptakan kita, salah satu tujuannya supaya kita melakukan apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Tetapi nyatanya pada akhir zaman banyak gereja, anak-anak Tuhan tidak bisa melakukan itu. Banyak gereja pada akhir zaman ini yang tidak menyediakan tempat untuk Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada kemah Allah. Ini harus kita sadari. Tidak ada kemah Allah di tengah-tengah kehidupan kita, tempat kediaman Tuhan. Yang ada apa? Keinginan mata. Yang ada apa? Keinginan hidup, keinginan daging, keangkuhan. Itu yang banyak akhir zaman ini. Keinginan-keinginan semua yang mau diraup, tapi tidak pernah memikirkan keinginan Tuhan. Karena apa? Karena kemah Allah tidak dibangun dalam hidup. Ya. Kemah Allah seringkali kita tidak pernah pikirkan membangun di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada tempat kediaman Allah. Ingat, kemah itu adalah tempat kediaman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 juga Tuhan berkata kepada Musa untuk membangun sebuah kemah suci di tengah-tengah orang Israel supaya aku diam di antara mereka. Jadi pembangunan kemah Allah itu, kemah suci itu adalah tempat hadirnya Tuhan. Penting hidup kita. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus, bahwa tidak tahukah kamu adalah bait Allah, dalam pasal yang ketiga 16, bahwa kita adalah bait Allah. Kenapa harus kita sebutkan bait Allah? Bahwa Tuhan rindu supaya ada tempat kediamannya Tuhan. Sekarang kita selidiki hati kita. Coba kita selidiki hidup kita. Yang tinggal dalam hidup kita apa? Apa yang kita kejar dalam hidup? Adakah Tuhan tinggal diam dalam hidup kita? Adakah firman Allah tinggal berkemah di dalam kehidupan kita? Apakah yang ada dalam hati kita, kehidupan kita adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini? Harta, tahta? Apakah itu yang kita kejar-kejar sampai kita asingkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini yang harus kita renungkan pada akhir zaman ini. Tuhan mau mengubah, maka Tuhan katakan dalam Wahyu pasal yang ke-27, itu adalah kitab yang terakhir di dalam Alkitab. Ya, itu pasal yang terakhir dan kedua dari kedua. Ada satu lagi pasal 22
22. Wahyu itu ada 22 pasal. Dan Tuhan rindu mengubah. Sebab dalam pasal yang ke-22 sudah ada permanen. Yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik, yang benar semakin benar. Wahyu 22 ayat 7. Ayat 7 ya. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Terus, Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu padaku untuk menyembahnya. ayat berapa itu? Yang jahat semakin jahat. Ayat 11 atau ayat 10 lain. Lalu ia berkata padaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan membuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ya, perhatikan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Terus, Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. ya, itu kitab terakhir. Ini sudah permanen, kehidupan sifat yang permanen ini. Ya, yang permanen. Jadi sebelum dipermanenkan, dimeteraikan, masih ada kesempatan dalam Wahyu 21 dikatakan mau diubah. Amin. 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 Jadi jangan dong artinya jogal di roha di sorga. Aku berubah jogal roha Tuhan di hodo dan duakan. Jangan sampai masuk dalam kitab Wahyu pasal 22 itu adalah sifat yang sudah permanen. Yang jahat biar tetap jahat, yang cemar biar tetap cemar, yang benar biar tetap benar, yang kudus biar tetap kudus. Itu sudah sifat yang dipermanenkan. Ayat 12 dikatakan, tunggu kedatangan Tuhan, hanya tinggal memberikan upah. Angku juga Tuhan terus dan Allah mengubah pengalah, dan Allah mengubah aku paima bagi aku. Aku setong kope hagigyo di daging diulah ko. Setong hola nama mikiri harta pertibyo dipikiri ho paima bagi aku. Dan kami gelagat itu kapoda. Baik ada ho sehat. Jogal Tuhan, jauh Tuhan siat Tuhan. Hola nak harta pertibyo hola hola mengalir Tuhan. Dan kami lihat di Tuhan wah saya tak sobat dulu. Pokoknya soalnya dia gak pasaran. Simbolisi botak-botakin. Alay pa mamaharap. Unangnya sangat harap ni Tuhan waktu kita. Jangan sampai kedatangan Tuhan datang, penghukuman itu datang bagi kita bahaya. Gak ada kata ampun. Maka diberikan peluang bagi kita dalam pasal 21. Aku mau menjadikan segala sesuatu baru, mau diubah. Amin. Amin. Gak ada artinya kita mengeraskan hati. Dalam buku pesualan nyanyian pesualan sudah kita janganlah keraskan hatimu, serahkanlah diri padanya. Ayo, jangan keraskan hatimu. Karena bukan kami yang mendapat akibat. Ada banyak berpikir seperti ini. Ya biar aja keraskan hati, biar tahu, biar mampus. Bukan kami yang mampus. Apalagi kami hamba Tuhan, bukan kami yang mampus. Kalau kami ceritakan, kalau kami selalu membahas masalah pemberian, pengorbanan, penyerahan diri, bukan kami yang mampus. Kalian mungkin ada yang bersungguh-sungguh tadi, bukan kami yang mampus. Nggak usah kami bayar, nggak usah kami kasih, biar mampus pendeta. Bukan kami yang mampus. Alkitab tadi ingat. Jangan sampai dipermanenkan kelakuan kita yang jahat semakin jahat. Di sini gak ada lagi, kalau sudah dipermanenkan gak ada sub-sub lagi. Yang cemar biar tetap cemar. Hanya tinggal menunggu dalam ayat 12. Aku datang segera membawa upah. Karena kau keraskan hatimu, kau kan selama ini keraskan hatimu. Uang yang selalu kau kumpul
sumungan sampai dengan ikit hempenku alai mengalir tuh dangan yang mau pamna dilihat Pak bukur-bukur dilihat Pak